Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, di sini saya akan lanjutkan kembali kajian singkat kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Yang kemarin kita sudah membahas tentang adzan, iqamat. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, kami itu berapa arkanus sholati adalah rukun-rukun sholat. Jadi ada berapa rukun sholat itu? Rukun sholat itu adalah unsur-unsur yang ada dalam saat melaksanakannya sholat, baik itu perbuatan maupun perkataan. Nah, jadi ada berapa rukun sholat itu? Jawab, arkanus sholat ya, adapun rukun-rukunnya sholat itu arba'ata asyara, ada 14. Rukun sholat ada 14. Apa aja? Al-awwal, adapun yang pertama itu al-qiyamu, berdiri, lil qadiri, bagi yang mampu. Jadi rukun sholat yang pertama itu berdiri bagi yang mampu. Ya, ini untuk sholat fardu. Jadi kalau tidak ada hajat maka diwajibkan untuk berdiri. Nah, bagaimana kalau ada hajat? Ya, kalau ada hajat seperti sakit ataupun sudah sepuh, sudah tua, maka tidak apa-apa melakukannya dengan duduk maupun tidur. Berbeda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini kita bebas melakukannya, walaupun kita tidak memiliki hajat. Kita kalau sholat sunnah duduk nggak apa-apa, duduk ya nggak apa-apa. Sholat tahajud, sholat taraweh, sholat duha, duduk nggak apa-apa, karena tidak ada kewajiban untuk berdiri. Yang ada kewajiban untuk berdiri itu hanya pada sholat fardu. Oke. Asalnya adapun yang kedua itu aniyatun, niat. Jadi rukun yang kedua itu adalah niat. Itu mengerjakan sesuatu yang berbarengan dengan melakukannya. Tempatnya niat saat sholat itu ada di dalam hati. Bukan diucapkan, bukan dilafatkan gitu. Nah, niat saat sholat fardu, nah kita harus menentukan sholat fardu itu sholat fardu apa. Misal kalau kita sholat maghrib, kita harus menentukan niatnya itu usolli fardal maghrib. Nah, kita harus menentukan kita saat itu sholat apa. Atau sholat subuh, usolli fardo subhi, dan seterusnya. Nah, kita harus menentukan kita sholat itu sholat apa. Maupun sholat sunnah yang tertentu, sholat istisqa atau sholat rawatib, maka juga harus disertakan. Nah, tempatnya niat saat sholat itu ada di mana? Nanti kita bahas di yang selanjutnya. Asal-itu adapun yang ketiga itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ketiga takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, bagaimana kalau seseorang itu tidak bisa melafatkan takbiratul ihram, kayak orang baru mu'alaf atau orang yang tidak bisa, nggak ada mengajarinya takbiratul ihram, maka cukup diganti dengan menerjemahin aja, dengan terjemahnya Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Maka kalau orang yang benar-benar tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, maka cukup menerjemahkannya Allah Maha Besar, itu sudah cukup kalau memang nggak tahu. Nah, masih ada hubungan niat yang tadi, karena ini kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini madhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat saat sholat itu terletak pada saat takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram itu berbarengan dengan niatnya. Jadi Allahu Akbar, nah ini disertakan dengan niatnya. Allah usolli fardol, nah ini disertakan dengan niatnya. Jadi bukan saat sebelum takbiratul ihram. Nah itu nanti madhab yang lain. Karena ini madhab Syafi'i kita ya
ikuti madhab Imam Syafi'i. Lanjut, Arabi adapun yang keempat itu qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Adapun Bismillah, lafaz Bismillah itu juga termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ya. Madhab Imam Syafi'i pun Bismillah itu termasuk dalam Al-Fatihah. Jadi saat takbir, kalau membaca iftitah ya monggo langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, lanjut. Bukan takbir lalu Alhamdulillahirabbil alamin, bukan gitu. Nanti itu madhabnya yang berbeda lagi. Ya. Lalu bagaimana juga kalau seseorang tidak bisa melafadzkan, tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah, benar-benar tidak bisa karena baru mu'alaf atau tidak ada yang mengajari gitu, ya maka cukup dengan mengganti surat yang sekiranya itu 7 ayat. Atau memang benar-benar tidak bisa juga, tidak bisa baca surat ataupun zikir, maka ya menunggu sekiranya Al-Fatihah itu berakhir kalau memang benar-benar tidak bisa. Al-Khamis, adapun yang kelima itu ar-ruku', ruku'. Jadi rukun yang kelima ini adalah ruku', yaitu membungkukkan badan sehingga telapak tangan itu bisa menyentuh pada lutut. Ya. Jadi sempurnanya ruku' itu ya punggung dan leher itu sejajar lurus, yang ibaratnya ketika kita menaruh gelas di situ, gelas tersebut tidak jatuh. Jadi benar-benar lurus, punggung leher itu benar-benar lurus. Lanjut, asadisu, adapun yang keenam itu al-i'tidalu, i'tidal. Ini berdiri setelah melakukan rukuk. Ya. I'tidal juga wajib dilakukan baik sholat itu berdiri maupun duduk. Asabi, adapun yang ketujuh itu sujud. Ya. Sabi yang ketujuh itu sujud. Nah, sujud ini yang harus menempel ya, dua lutut, dua telapak tangan dan sebagian kening itu harus menempel di tanah maupun lantai. Dan saat sujud ya sholat itu kita lebih baik memakai kopiah atau songkok. Songkok yang dikatakan untuk ngosong ini sing pokok. Jadi sing pokok apa? Yaitu sebagian kening kita ini. Karena kalau kita memakai songkok itu bisa menghindari ke rambut-rambut yang terurai itu bisa menutupi rambut-rambut yang kalau buat sujud itu biar tidak terkena sebagian kening kita, di rambut itu ditutupi sama songkok gitu lah. Nah, songkok pun kalau dipakai tidak boleh menutupi sebagian kening kita, nggak boleh. Saat sujud kita itu songkoknya itu terkena lantai, maupun saat kita memakai sorban saat sholat, memakai sorban dililit di leher saat sujud itu sorban tersebut kita tidak boleh buat sujud. Nah, jadi sorban saat kita pakai saat sujud itu yang boleh menjadi tumpuan saat kita sujud. Karena apa? Karena barang yang dibawa saat kita sholat itu tidak boleh buat sujud. Karena nanti takutnya tidak sah sholat. Kalau berbeda dengan karpet ataupun sajadah itu nggak apa kalau buat sujud. Asaminu, adapun yang ke-8 itu al-julusu, duduk baina sajadah ini di antara dua sujud. Jadi saat setelah melakukan sujud yang pertama itu julus baina sajadah. Atas adapun yang ke-9 itu tumakninatu fi kulli, berdiam diri pada saat diam sejenak saat sujud, saat i'tidal, saat rukuk, itu ada tumakninahnya. Al-asyiru, adapun yang ke-10 itu julusu tasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Nah, julus tasyahud akhir ini yang wajib. Kalau adapun yang tasyahud
yang awal, at-tahiyat yang awal itu sunnah. Jadi kalau kita sholat tidak mengerjakan at-tahiyat yang pertama itu tidak apa-apa. Kalau memang lupa atau memang sengaja ya nggak apa, karena itu memang sunnah. Tapi nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Berbeda kalau yang julus tahiyat akhir itu wajib. Al-hadiyah syarah, adapun yang ke-11 itu at-tasyahudul akhir, tasyahud yang akhir. Di rukun yang ke-11 itu tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibah ila akhirih. Asani asyara, adapun yang ke-12 itu as-sholatu sholawat ala